Kabupaten Demak terletak di utara Provinsi Jawa Tengah. Terkenal dengan julukan Kota Wali, mengimplikasikan religiusitas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Demak sendiri. Kabupaten Demak menjadi salah satu kabupaten yang meski mayoritas penduduknya beragama Islam, namun mampu menjaga kondusivitas dengan keberagaman agama dan suku di dalamnya. Dengan luas wilayah 89.743 hektar, 57,72% luas wilayah Kabupaten Demak merupakan lahan pertanian. Kabupaten Demak menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan nasional dengan produktivitas sektor tanaman padi yang terus-menerus naik tiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Demak sendiri berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas sektor ini dengan melakukan berbagai pendekatan. Di antaranya meningkatkan sarana prasarana pertanian, pemilihan varietas unggul, pemanfaatan lahan, dan sebagainya. Sektor hortikultura juga menjadi salah satu sektor yang berkembang sangat pesat. Salah satu varietas unggulnya adalah belimbing gemar. Sektor ini telah berkembang tidak hanya menjadi komoditas perdagangan Kabupaten Demak, namun juga berkembang menjadi komoditas sektor UMKM. Terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan, Kabupaten Demak memiliki potensi yang luas sebagai kabupaten dengan sektor industri dan UMKM yang berkembang pesat. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Demak telah membuktikan dirinya menjadi roda penggerak ekonomi Jawa Tengah khususnya, dan lebih luasnya menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Beberapa UMKM yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Demak, diantaranya UMKM produk belimbing Demak dengan variasi produk seperti jus belimbing, sirup belimbing, manisan, hingga selai belimbing. Batik Demak dengan motif khas pesisiran Demak seperti ornamen Masjid Agung Demak, motif sabet rancik Gelagah Wangi dan Bintoro Aji, serta motif buah-buahan. Sentra beduk dan rebana juga menjadi salah satu bagian dari sektor UMKM Kabupaten Demak yang berkembang pesat dengan puluhan industri di bidang kayu yang berfokus di dalamnya. Bidang kepariwisataan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Wisata religi Masjid Agung Demak hingga berbagai event berskala besar digelar oleh pemerintah Kabupaten Demak untuk akselerasi sektor pariwisata Kabupaten Demak. Berbagai percepatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Demak tidak akan berarti apapun jika tidak didukung oleh tata laksana pemerintahan atau good governance yang terus menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Demak. Komitmen menjadi pemerintahan yang bersih, anti pungli, serta berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dengan nilai-nilai religiusitas.
Kabupaten Demak terletak di utara Provinsi Jawa Tengah. Terkenal dengan julukan Kota Wali, mengimplikasikan religiusitas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Demak sendiri. Kabupaten Demak menjadi salah satu kabupaten yang meski mayoritas penduduknya beragama Islam, namun mampu menjaga kondusivitas dengan keberagaman agama dan suku di dalamnya. Dengan luas wilayah 89.743 hektar, 57,72% luas wilayah Kabupaten Demak merupakan lahan pertanian. Kabupaten Demak menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan nasional dengan produktivitas sektor tanaman padi yang terus-menerus naik tiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Demak sendiri berkomitmen untuk terus meningkatkan produktivitas sektor ini dengan melakukan berbagai pendekatan. Di antaranya meningkatkan sarana prasarana pertanian, pemilihan varietas unggul, pemanfaatan lahan, dan sebagainya. Sektor hortikultura juga menjadi salah satu sektor yang berkembang sangat pesat. Salah satu varietas unggulnya adalah belimbing gemak. Sektor ini telah berkembang tidak hanya menjadi komoditas perdagangan Kabupaten Demak, namun juga berkembang menjadi komoditas sektor UMKM. Tes. Terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan, Kabupaten Demak memiliki potensi yang luas sebagai kabupaten dengan sektor industri dan UMKM yang berkembang pesat. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Demak telah membuktikan dirinya menjadi roda penggerak ekonomi Jawa Tengah khususnya, dan lebih luasnya menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Beberapa UMKM yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Demak, diantaranya UMKM produk belimbing Demak dengan variasi produk seperti jus belimbing, sirup belimbing, manisan, hingga selai belimbing. Batik Demak dengan motif khas pesisiran Demak seperti ornamen Masjid Agung Demak, motif sabet rancik Gelagah Wangi dan Bintoro Aji, serta motif buah-buahan. Sentra beduk dan rebana juga menjadi salah satu bagian dari sektor UMKM Kabupaten Demak yang berkembang pesat dengan puluhan industri di bidang kayu yang berfokus di dalamnya. Bidang kepariwisataan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Wisata religi Masjid Agung Demak hingga berbagai event berskala besar digelar oleh pemerintah Kabupaten Demak untuk akselerasi sektor pariwisata Kabupaten Demak. Berbagai percepatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Demak tidak akan berarti apapun jika tidak didukung oleh tata laksana pemerintahan atau good governance yang terus menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Demak. Komitmen menjadi pemerintahan yang bersih, anti pungli, serta berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dengan nilai-nilai religiusitas.
Kabupaten Demak, terletak di utara Provinsi Jawa Tengah. Terkenal dengan julukan Kota Wali, mengimplikasikan religiusitas yang menjadi udah naik. Hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak, Ibu Dr. Hajah Estianah SE. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kita bersama, Al-Fatihah. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Mohon izin, buka masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para staf ahli Bupati, yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para insan pers dan media, yang kami hormati para tamu undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota DPRD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 27 orang dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD maka rapat telah memenuhi quorum. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-13 masa sidang kedua tahun 2021 DPRD Kabupaten Demak dengan acara penyerahan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 pada hari ini Senin tanggal 14 Juni 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna yang kita selenggarakan ini adalah tindak lanjut dari Surat Bupati Demak nomor 920/0276 tanggal 8 Juni 2021 tentang permohonan waktu penyerahan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan
dan pembangunan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, untuk mengetahui gambaran capaian output dan outcome atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan selama tahun 2020, pada kesempatan ini akan disampaikan nota pengantar penyerahan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Mohon segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama. Kepada yang terhormat Saudari Bupati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak. Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Demak dan Ketua Pengadilan Negeri Demak. Yang saya hormati Wakil Bupati Demak. Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD, yang saya hormati para asisten sekda dan staf ahli Bupati, yang saya hormati para kepala organisasi perangkat daerah, dan hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang terhormat ini untuk mengikuti acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, dengan harapan semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud disampaikan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 3 Mei 2021 yang lalu, hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 telah diserahkan secara resmi dengan opini wajar tanpa pengecualian. Hadirin yang saya hormati, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD lebih diarahkan pada penjelasan mengenai pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Perlu kami sampaikan bahwa laporan keuangan, khususnya laporan realisasi anggaran, disajikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dikonversi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya
perkenankanlah saya menyampaikan secara garis besar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 secara berurutan: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, dan laporan arus kas. Hadirin yang berbahagia, laporan realisasi anggaran dapat kami sampaikan. Pendapatan pada tahun anggaran 2020, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 2.265.857.579 rupiah, dengan realisasi sebesar 2.338.798,95 rupiah, atau sebesar 103%, turun sebesar 28.271.993,59 rupiah, atau turun 1,20% terhadap realisasi pendapatan tahun anggaran 2019, yaitu sebesar 2.316.2.948.792,55 rupiah. Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 369.991.804.422 rupiah, dengan realisasi sebesar 439.609.424.385,95 rupiah, atau sebesar 119,48%. Yang kedua, pendapatan transfer. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar 1.434.266.157 rupiah, dengan realisasi sebesar 1.419.926.469 rupiah, atau sebesar 99,75%. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 400.117.787.000 rupiah, dengan realisasi sebesar 400.124.745.944 rupiah, atau 100%. Yang kedua, belanja. Belanja daerah pemerintah Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 2.418.192.192.012 rupiah, dan terrealisasi sebesar 1.447.363.773 rupiah, atau 91,34%. Mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 1.898.390.627 rupiah. Realisasi belanja tersebut terdiri dari yang pertama, belanja operasi. Belanja operasi dianggarkan sebesar 1.934.954.352.436 rupiah, terrealisasi sebesar 1.537.153.692 rupiah, atau 91,51%. Mengalami peningkatan bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 1.404.560.914 rupiah. Yang kedua, belanja modal. Belanja modal yang terdiri dari belanja tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp355.635.980.612. Terrealisasi sebesar Rp289.547.351 atau 93,87%. Mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp452.429.713. Yang ketiga, belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp34.954.964, realisasi sebesar Rp24.913.662.730 atau 63,97%. Mengalami kenaikan bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp0. Yang keempat, transfer merupakan transfer bagi hasil pajak dan retribusi dan transfer bantuan keuangan dengan anggaran sebesar Rp432.052.700.963 dan realisasi sebesar Rp436.594.732.818 atau sebesar 99,60%. Mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp410.327.159.981. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mengenai pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah neto sebesar Rp190.333.545,55 mengalami kenaikan bila dibandingkan realisasi 2019 sebesar Rp178.838.526.291. Dengan demikian, maka sisa lebih pembiayaan APBD atau SILPA tahun 2020 adalah Rp245.029.903.753,50. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih awal tahun 2020 sebesar Rp255.329.224.475,55 yang selanjutnya menjadi penerimaan atas pembiayaan tahun 2020. Saldo anggaran lebih awal tahun 2020 ini naik 12,33% dari tahun 2019 sebesar Rp200.338.226.291. Saldo anggaran lebih akhir tahun 2020 dicatat sebagai penerimaan pembiayaan tahun berikutnya sebesar Rp240.903.753,50. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya akan menyampaikan laporan operasional per 31 Desember 2020. Pendapatan laporan operasional pemerintah Kabupaten Demak selama periode tahun 2020 terbuku sebesar Rp2.442.110.661,56. Yang terdiri dari pendapatan asli daerah laporan operasional sebesar Rp434.428.115.201,77.
pendapatan transfer LO sebesar 1.941.743.631 rupiah. Dan lain-lain pendapatan dari yang sah LO di tahun 2020 sebesar 361.431.828,80 rupiah. Selanjutnya, beban LO selama periode tahun 2020 terbuku sebesar 2.330.439,89 rupiah. Surplus dari operasi sebesar 271.460.221,68 rupiah dan defisit kegiatan non operasional sebesar 80.669.443.689,3 rupiah serta beban luar biasa sebesar 74.802.008 rupiah. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Demak dapat mencatat surplus LO sebesar 190.260.514.524,37 rupiah. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2020. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pergerakan kekayaan bersih pemerintah Kabupaten Demak yang terjadi selama tahun 2020. Ekuitas awal pemerintah Kabupaten Demak yang merupakan ekuitas akhir tahun 2019 tercatat sebesar 5.420.590.260,58 rupiah. Surplus LO sebesar 190.260.514.524,38 rupiah. Penambahan atau pengurangan ekuitas secara langsung sebesar 64.086.073.025,21 rupiah. Sehingga nilai ekuitas akhir pemerintah Kabupaten Demak tahun 2020 adalah sebesar 5.938.938.810,17 rupiah. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan gambaran tentang posisi keuangan pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam neraca daerah sebagai berikut. Jumlah aset sebesar 5.997.120.120. Penyerahan selesai, Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua dan Wakil Ketua dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kepada Saudari Bupati Demak yang telah menyerahkan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna ini ditutup, akan dibacakan keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 9 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 45 tahun 2019 tentang penetapan susunan pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak oleh Sekretariat DPRD. Kepada Sekretariat DPRD dipersilahkan.
Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 9 tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 45 tahun 2019 tentang penetapan susunan pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Demak. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Dewan Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Demak nomor B/18/FPKB DPRD/Romawi 4/Demak/2021 tanggal 27 April 2021 perihal usulan pergantian anggota Bapemperda dari fraksi PKB. Memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan susunan pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Demak tanggal 14 Juni. Ketua DPRD Demak Farudin Bisri Slamet, cap tanda tangan. Lampiran susunan pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Demak. Ketua merangkap anggota Marwan. Wakil Ketua merangkap anggota Ike Chandra Agustina. Anggota 1 Busro, 2 Hana Maharani Lajinatus Siva, 3 Badarudin, 4 Edi Sayudi, 5 Ulinuha, 6 Ahmad Mansur, 6 Hermin Widiawati, 8 Ibrahim Suyuti, 9 Abu Said, 10 Fatkan. Sekretaris bukan anggota, Sekretaris DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Demak Farudin Bisri Slamet, cap tanda tangan. Pembacaan selesai. Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas pembacaannya. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna DPRD pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-13 masa sidang kedua tahun 2021 DPRD Kabupaten Demak dengan acara penyerahan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.